Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat ilmu, nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, menggerakkan tubuh kita hadir ke dalam majelis ini. Mudah-mudahan sampai pulang ke rumah nanti semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Nasaihul Ibad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu salisatu wal khamsun, maqalah ke-53. An Abi Sulaiman Ad-Darani annahu qala, dari Abu Sulaiman Ad-Darani bahwasanya beliau berkata, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khawfu minallah. Kata Abu Sulaiman Ad-Darani, asal atau dasar segala kebaikan di dunia dan di akhirat yaitu takut kepada Allah. Itu yang pertama. Asal atau dasar semua kebaikan baik di dunia maupun di akhirat adalah takut kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, wa miftahud dunya asy-syab'u, kunci dunia itu adalah kenyang. Kunci dunia itu adalah kenyang. Kita tahu kalau madan dengar kenyang. Fatuftahu umur dunya bisyab'i, karena maka akan terbuka semua segala urusan dunia itu dengan kenyang. Urusan dunia itu yang penting kenyang. Yang ketiga, wa miftahul akhirah al-ju', dan kunci akhirat itu adalah lapar. Fatuftahu umurul akhirah bil ju'i, maka akan terbuka segala urusan akhirat dengan lapar, dengan sebab lapar. Nah, ada tiga kata beliau. Yang pertama tadi dasar asal semua kebaikan dunia dan akhirat yaitu takut kepada Allah. Yang kedua, kunci dunia itu adalah kenyang.
Yang ketiga, kunci akhirat itu adalah lapar. Nah, ini kita jelaskan. Yang pertama, dasar semua kebaikan dunia dan akhirat adalah takut kepada Allah. Apa aja kebaikan dunia akhirat, apa yang kita tahu ya apa? Banyak rajin baca doa. Doanya ada di hujung-hujung, biasanya doanya tuh apa? Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuh rajin lo dibaca tiap hari. Tadi jadi munajat ada. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkanlah dari siksa neraka. Nah, ada terbuat tuh di situ. Bahkan ini disebut doa sapu jagat, doa pemungkas. Nabi sering membaca doa ini, hampir kada pernah ditinggal. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Melingkupi jatuh. Apa yang menurut kita baik di dunia itu dan apa menurut kita baik di akhirat, semua ada di dalam doa itu. Nah, kunci kalau ingin dapat kebaikan dunia, ingin dapat kebaikan akhirat, kuncinya kata Abu Sulaiman tadi, yaitu takut kepada Allah. Itu kuncinya. Apa aja yuk kebaikannya tuh, dunia dulu. Menurut kita tuh, dunia tuh bila baik versi kita nih lah, bila sehat baik, bila kawa makan baik, kawa makan minum, kawa berjalan baik, kita kalau kawa begawi baik, apa yang dihendaki tercapai baik, itu tuh dunia. Hendak berbini, ada bini baik, itu versi kita tuh. Hendak lulus sekolah, sekalinya lulus, alhamdulillah baik, itu dunia. Pokoknya yang baik-baik di dunia itu, yang semuaan apa aja yang menurut kita itu baik, dan kebaikan di akhirat apa aja, apa baik di akhirat. Bila kada disiksa di akhirat baik, yang pasti masuk surga dulu, itu baik. Yalah. Nah, kuncinya baik dunia, baik akhirat tadi, takut kepada Allah, itu kuncinya. Bila hendak dapat semua kebaikan dunia, hendak dapat semua kebaikan akhirat, kuncinya satu ya, al khaufu minallah, takut kepada Allah. Itu jelas, itu aja. Nah, misal contoh raja. Raja itu akan memberikan perhatian berbeda kepada rakyatnya, kepada pengikutnya. Ada rakyatnya misalnya akan mendapatkan perhatian berbeda dari rajanya. Rakyatnya ini taat lawan rajanya. Taatnya kenapa? Karena takutan. Karena takut kalau dihukum oleh raja. Itu lain perhatiannya tuh, lain. Ada juga yang taat lawan raja supaya dimuliakan oleh raja. Lain deh gitu, beda lagi deh. Yang pertama tadi taatnya karena takutan disiksa. Yang kedua taatnya supaya dimuliakan oleh raja. Yang ketiga ada lagi taatnya itu kada ada urusan. Yang penting taat. Apa ujar raja tinggi terus, tidak urusan.
hendak tasalahkah kena disiksa raja, diajab raja tasarahai, hendak dimuliakankah tasarahai gitu. Pokoknya kada ada urusan, tugasnya begawi, bekerja, menjalankan perintah raja, sudah. Itu lain lagi, itu perhatian raja lawan orang itu beda-beda. Nah, kayak itu juga kita, bila hendak tadi kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kayak apa caranya? Takut lawan Allah. Nah, takutnya di sini dalam artian yaitu bertakwa kepada Allah. Bertakwa, yang dimaksud takutnya di sini bertakwa. Lain bang nang takutannya beda. Bila kita takutan lawan anjing, berjauh tuh boleh mulai masjid salak anjing situ. Oh anjing, kada mau pang diparaki. Takutan pasti berjauh. Ini takutannya ini berjauh. Ya kalau takutan lawan anjing berjauh, takutan dengan hantu berjauh juga. Hantu buka. Karena takutan. Ini takutan nih kita nih. Nah, tapi takut di sini al-khauf minallah, takut kepada Allah tuh apakah berjauh kepada dari Allah? Lainlah. Nah, maka makna takut di sini yaitu bertakwa kepada Allah. Arti bertakwa itu menjaga hubungan baik lawan Allah. Berarti bila sudah menjaga hubungan baik dengan Allah, berarti dekat kepada Allah. Bila sudah dekat kepada Allah, maka semua kebaikan dunia dan kebaikan akhirat akan diberikan oleh Allah. Itu kuncinya. Jadi yang dimaksud takut tadi takwa. Yang dimaksud takwa itu menjaga hubungan baik. Yang dimaksud menjaga hubungan baik itu berarti dekat lawan Allah. Nah itu, bila sudah ini kuncinya dapat, maka insya Allah yakin ya, kebaikan dunia dan akhirat akan diberikan oleh Allah. Maka kita ini kadada yang kada hendak baik tuh pasti hendak nang baik-baik terus. Ya Allah. Terutama akhirat dahulu nang iyanya. Kebaikan akhirat dahulu nang utamanya. Nah, itu yang kita kejar. Sebab kalau kebaikan dunia ini ada batasnya juga. Ada batasnya juga. Kenapa ya? Batasnya sampai habis umur dunia ini dulu yang pasti. Atau habis umur kita, habis kebaikan dunia. Maka yang paling utama kebaikan akhirat. Kenapa? Karena di sana yang kehidupan kita yang sebenarnya, yang selama-lamanya di akhirat. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kata Abu Sulaiman Ad-Darani, wa miftahud dunya asy-syab'u. Kunci dunia itu kanyang. Akan terbuka semua urusan dunia dengan kanyang. Begawi harus kanyang. Coba begawi lapar parut. Awak lama lapar. Tenaga kada tapi ada. Berpikir ngalih lapar ya. Tapi sudah makan, makannya di sini makan bujurlah makan. Lain jonang behimat. Amun behimat bisa pengoler juga kelimbahannya. Kekanyangan, melengkor kekanyangan. Jadi sawah aja orang tuh. yang pasti kunci dunia tuh kanyang. Urusan dunia tuh harus kanyang. Jangankan bekerja, belajar. Amun parut padang lapar belajar kayak apa? Gelorong parut. Ngalih juga masuk. Kenapa? Otak kepikir ke parut sudah. Maja lawasnya guru nih. Parut lapar deh.
Kalau fokus lagi bang ke pengajian, fokus tuh telinga ke dapur sana, telenteng orang-orang dapur menyiapkan. Alma guru nih lawasnya. Nah di link itu aja pikirnya ada lagi masuk ilmu tadi parut lapar. Pengajian mungkin, apakah betahlilan enggak? Tulaknya betahlilan parut lapar. Tapi memang dicari, memang bang aja. Tapi kadang fokus juga. Pikiran lapar nih bang sudah. Ilaha illallah. Lapar. Tapi bila sudah berdoa, wah itu sigar tuh bang, sudah berdoa. Apalagi doa awal panjang kalau panjang doanya awalnya. Pas Rabbana aja sigaram Rabbana tina makan dan nah itu mau apa aja yang kita gawi di dunia nah kuncinya kanyang, begawi kanyang, menuntut ilmu kanyang juga kuncinya. Apa aja aktivitas kehidupan dunia itu dengan kanyang, artinya maksudnya kanyang itu parut berisi, tenaga ada, kekuatan ada, itu maksudnya. Bila sudah ada tenaga, ada kekuatan, sebab kenyang tadi, maka apapun aktivitas dunia kawa kita kerjakan. Yang ketiga, wa miftahul akhirah al-ju'. Kunci akhirat itu lapar. Fatuftahu umurul akhirah bil ju'. Akan terbuka semua urusan akhirat dengan lapar. Kenapa bisa gitu ya? Maksudnya kadanya nang lapar terlalu bagus urusan akhirat tuh, kadanya nang lapar nih di sini nak ada lain itu. Berarti puasa kah ya? Puasa tuh lapar loh. Berarti dengan puasa lah kita nih lalu terbuka urusan akhirat. Kadakah itu juga maksudnya? Apa maksudnya? Yaitu mengosongkan, menghilangkan nafsu. Itu nafsunya dilaparkan. Nafsu. Ini bila sudah nafsu dilaparkan, lama nafsu itu. Nafsu, makanya cara melatihnya dengan puasa. Itu latihannya atau puasa. Melamahkan nafsu. Bila sudah lamah nafsu, iman kuat. Lamah nafsu, otak kuat. Lamah nafsu itu. Tapi bila nafsu kuat, nah ini bahaya. Iman bisa kan tetapi kawam imbangi iman kada kuat juga. Nafsu gancang benar pada iman kalah, imin naik. Nah nafsu. Nah, jadi bila sudah mengosongkan, melaparkan nafsu, terbukalah segala urusan akhirat. Beribadah jadi rajin, nafsunya lama, nafsu lama. Tapi nafsu tuh, ini kenapa nafsu tuh memang cenderung ke arah yang kurang baik. Nafsu tuh cenderung ke arah yang tidak baik. Itu memang ke situ arah kecenderungan nafsu tuh ke situ arahnya. Maka dilatih dengan puasa. Allah menyiapkan dalam 1 tahun tuh ada 1 bulan untuk melatih melaparkan nafsu, melatih melemahkan nafsu dengan al-ju' tadi, dengan lapar tadi. Itu salah satu latihannya. Bila sudah lapar, nafsunya lemah, imannya naik kuat, otaknya waras berpikir. Nah gitu. Maka bila iman naik, otomatis rajin ibadah. Bila iman naik,
bukan berarti nang harus lapar tadi parut tok adalah ini itu melaparkan parut dengan puasa itu salah satu cara melemahkan nafsu ya. Tapi bukan itu yang dimaksud lapar di sini tadi, melemahkan nafsu. Lalu urusan akhirat tuh bisa kita kerjakan. Nah, bila nafsu naik tinggi, nafsu iman kalah, nah, kada mau terbuka urusan akhirat. Apalagi karas benar sudah nafsunya tuh jadi raja di awak. Pernah sudah kita bahas, bila nafsu jadi raja, otak jadi tawanannya. Otak jadi pengikut nafsu. Kada tapi kawa waras lagi berpikir kalah gawe nafsu. Kada supan lagi karena nafsu yang tinggi. Harusnya otaknya kan berpikirnya tahu antara supan dan kada. Tapi bila sudah nafsu tinggi, kada tahu li ngalih sudahnya menakar membedakan nasupan lawan kada tong ngalih. Nah itu pahamlah maksudnya. Nah, jam 9. Nah 3 perkataan Abu Sulaiman Ad-Darani. Nah kita insyaallah kena padahi ke kekawanan tanggal 25 maulidan di masjid. Tanggal 25 itu hari Rabu kada salah, September. Nah jadi bila ada jadwal maulidan dikosongkan loh. Kita mengisi di masjid kenalah baca maulid di masjid kayak rajin tuh nah. Kayak rajin mulai habis isya setar sudah baca maulid buhan kamu. Karena acaranya kayak biasanya itu. Dan minggu depan libur. Kadanya ke Banjar, kada ke Banjar juga bang Sabtunya. Jumatnya itu terjanji ceramah maulidan. Malam Sabtunya terjanji sudah. Mau kada mau libur. Janji malam Sabtunya Jakarta pengajian ya kita. Nah kira-kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Insya Allah 2 minggu yang akan datang kita sambung lagi. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, diberikan keistiqomahan dalam ibadah, istiqomah dalam menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا، يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين، وابعث منا الآمنين في زمرة السابقين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين.
واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا واختم بأحسن ختام زادنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحب والتابعين الراحمين رحم الراحمين رحم الراحمين على المسلمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.